Salam olahraga. Di Surabaya terdapat klub sepak bola legendaris yaitu Persebaya Surabaya. Persebaya ini sudah eksis semenjak era kolonial di awal abad ke-20 bernama SIVB, Surabaya Se-Indische Football Bond. Oleh karena itu, Persebaya bukan hanya klub sepak bola di Surabaya, tetapi ia juga menjadi bagian dari sejarah kota Surabaya itu sendiri. Jangan heran jika masyarakat di Surabaya dan lainnya, terutama di Jawa Timur, sangat mencintai Persebaya dan rela menjadi supporter Persebaya dan bisa saja menjadi fanatik dalam memberikan dukungan. Persebaya Surabaya memiliki pendukung atau supporter bernama Bonek dan kita semua pasti tahu dengan sepak terjang serta kiprah Bonek dalam mendukung kesebelasan Persebaya. Apabila kita berbicara tentang Bonek, maka seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah supporter yang identik dengan kekerasan dan mendapat cap negatif. Padahal jika kita telusuri lebih jauh secara historis, kita justru menemukan fakta bahwa Bonek merupakan supporter yang pertama kali mengalami modernisasi pada pertengahan dekade 1980-an. Pada awalnya, orang-orang yang mendukung Persebaya hanya disebut supporter Persebaya. Mereka serentak dari Surabaya ke kota yang lainnya, memakai atribut hijau-hijau dan berani menempuh jarak ratusan kilometer yang akhirnya dapat menghijaukan Stadion Senayan ketika Persebaya lolos dalam final kompetisi Perserikatan di tahun 1987. Bonek juga pergi ke Semarang dan beberapa kota lainnya untuk mendukung kesebelasan Persebaya. Supporter Persebaya mengalami modernisasi ini dikala supporter kesebelasan yang lainnya belum melakukan hal itu. Keberanian dan kenekatan supporter Persebaya dalam mendukung klub kesayangannya yang bertanding jauh di daerah lain, inilah yang kemudian melahirkan istilah bonek atau kita familiar dengan bondo nekat. Awal mula kata bonek muncul dari berita yang ditulis oleh Slamet Urip pribadi, seorang jurnalis media massa di Jawa Pos saat meliput pertandingan Persebaya. Penamaan ini tidak terlepas dari upaya untuk membangkitkan semangat supporter Persebaya yang pada pertengahan dekade 80-an tengah mengikuti kompetisi perserikatan yang mempertemukan klub sepak bola dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Menurut Fajar Junaidi dalam bukunya berjudul Bonek, komunitas supporter pertama dan terbesar di Indonesia, istilah bonek pada mulanya merupakan istilah yang positif. Akan tetapi, supporter yang terkoordinir dengan rapi ini, yang tidak identik dengan kekerasan, justru berkembang menjadi negatif dan identik dengan kekerasan. Perubahan makna dari positif ke negatif terhadap bonek tidak bisa kita lepaskan dari peran media massa yang memiliki kekuatan untuk menciptakan opini publik. Perilaku bonek selalu dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai berita tinggi. Media massa berperan aktif dalam menciptakan citra bonek yang kemudian dicap negatif. Semakin negatif perilaku bonek yang diberitakan, mungkin saja semakin laku pemberitaan media massa tersebut dan dapat mengangkat keuntungan penjualan atau oplah penjualan. Dalam proses perkembangan selanjutnya, kata bonek kemudian digeneralisasi oleh media massa untuk menamai kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepak bola. Seiring perjalanan waktu, perilaku negatif supporter sepak bola yang mengarah kepada kekerasan menjadi bahan berita yang mudah dikemas menjadi berita yang layak untuk dijual. Bad news is a good news. Begitulah premis yang seringkali banyak kita dengar. Sehingga berita di media massa mengenai supporter banyak diwarnai dengan kekerasan dan perilaku negatif. Jika di Inggris, hooliganisme menjadi pemberitaan hangat dalam media massa,
maka bonek menjadi santapan empuk media massa Indonesia. Kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan kekerasan dalam sepak bola setidaknya dituduhkan terhadap perilaku bonek. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa bagi media massa ketika yang melakukan kekerasan adalah bonek. Berbeda ketika kekerasan tersebut dilakukan oleh supporter sepak bola dari komunitas supporter yang lainnya. Agaknya media massa kemudian melakukan generalisasi untuk menyebut bahwa kerusuhan dalam persepak bolaan Indonesia adalah kerusuhan yang disebabkan dan dilakukan oleh bonek. Citra negatif yang dilekatkan kepada bonek tentu saja diketahui oleh bonek. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi bonek untuk memulihkan citra yang negatif itu menjadi positif. Memang tidak semudah membalikkan tangan, tetapi perlahan bonek melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Singkat cerita begini, pada tahun 2010, Persebaya mengalami masalah besar dan dipaksa untuk terdegradasi dari kompetisi teratas Liga Indonesia dan bahkan dikeluarkan dari keanggotaan PSSI. Bonek pun dipaksa untuk tidak mendukung kesebelasan yang mereka sayangi kurang lebih 6 tahun. Bonek pun melakukan perlawanan terhadap PSSI dan melakukan perjuangan untuk menyelamatkan klubnya. Dari sinilah momentum itu datang. Perjuangan untuk mengembalikan Persebaya supaya dapat berkompetisi di Liga Indonesia tidak bisa dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, bonek sadar untuk mengawal perjuangan ini harus mendapatkan apresiasi. Dan dari itu bonek harus wani atau berani mengubah dirinya menjadi lebih baik. Bonek harus memutar otak dan lebih kreatif dalam menciptakan nyanyian, yel-yel, chant yang positif. Bonek pun meninggalkan chant dengan kata yang mengandung kekerasan, yaitu dibunuh saja, yang seringkali dinyanyikan oleh supporter di Indonesia saat mendukung kesebelasannya. Lagu-lagu kreatif yang positif dalam mendukung Persebaya pun bermunculan. Di antaranya adalah Forza Green Force, Persebaya Emosi Jiwaku, Song for Pride yang pada akhirnya menjadi anthem bagi Persebaya. Pada tahun 2017, tepatnya saat Kongres Tahunan PSSI diselenggarakan di Bandung, Persebaya diakui kembali menjadi anggota PSSI dan berkompetisi di Liga Indonesia, memulai kompetisi di Liga 2. Bonek pun bisa kembali menonton, mendukung tim kebanggaannya saat Persebaya bertanding. Lagu kreatif, chant yang diciptakan bonek menggema di seluruh stadion. Chant yang mengandung kata kekerasan dibunuh, itu pun menghilang. Koreografi di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai kandang Persebaya bermunculan. Tiap tribun di Stadion Gelora Bung Tomo bermunculan koreografi kreatif. Tribun Utara, Green North, G21, Tribun Timur, Tribun Selatan berlomba-lomba membuat koreografi. Dalam laga perempat final Piala Presiden 2019, tepatnya saat pertandingan Persebaya melawan PS Tira Persikabo, puluhan ribu bonek dan bonita melakukan aksi melempar boneka di Stadion Gelora Bung Tomo dengan tema One Man, One Doll, berikan boneka terbaikmu, sebagai aksi solidaritas untuk diberikan kepada anak-anak penderita kanker. Di luar stadion, bonek pun memiliki agenda kegiatan sosial dengan passion mereka masing-masing, baik secara individu maupun secara kolektif. Mereka berdonasi dengan semangat kebersamaan kolegial untuk turut meringankan beban saudara-saudaranya yang sedang terkena bencana. Sebagai contoh ada BDRT, Bonek Disaster Response Team. Ada Arek Bonek 1927,
ada bonek peduli Football for Humanity. Bonek pun dapat mengumpulkan donasi hingga 375 juta dan itu diberikan untuk menyelamatkan untuk bencana yang terjadi di negeri ini. Saat ini semakin banyak juga bonek yang memiliki kreativitas dan passion di bidangnya masing-masing. Seperti ada pemerhati sejarah Persebaya, mereka menekuni tentang sejarah Persebaya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan penulisan buku yang dilakukan oleh Bonek Writer Forum. Kemudian ada fotografi bonek dan juga masih banyak bonek lainnya yang sangat senang untuk mengutak-atik tentang statistik pertandingan sepak bola dan juga Persebaya. Selama saya mengamati bonek dari awal sampai sekarang, bonek sebenarnya sadar bahwasanya mereka bukanlah supporter yang paling kreatif dan paling baik di negeri ini. Namun keberanian dan perjuangan mereka untuk menjadi lebih baik harus kita dukung. Ini merupakan sebuah upaya langkah positif yang harus kita kuatkan. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan bonek, kegiatan yang produktif dan kreatif bonek harus kita kabarkan bersama-sama. Mereka memiliki potensi energi positif yang sangat kuat. Apabila itu dikuatkan, maka potensi positif itu akan semakin muncul karena pada dasarnya manusia memiliki kebaikan. Ini semua harus diapresiasi bersama-sama. Ini semua harus kita support bahwasanya untuk menciptakan lingkungan yang baik, maka turut menciptakan iklim supporter dan bonek menjadi lebih baik lagi. Kita semua harus yakin bahwa kebaikan yang dilakukan oleh bonek pada saat ini akan menjadi kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Salam satu nyali. Wani.